sahabat-sahabat Posyandu, bertemu lagi dengan saya Salama dalam acara Bincang-Bincang Posyandu bersama kader-kader hebat kita dari Puspori 4 dan juga ada Ibu Ketua Pokja Desa Mijen. Mari kita simak acara kali ini. Selamat siang Ibu Zulfa. Selamat siang Pak Sede. Terima kasih ya atas kedatangannya dalam studio kami. Kali ini saya ingin menanyakan tentang salah satu program inovasi dari Pokja Desa Mijen, yaitu terkait Pantura Cantika. Apa sih Bu Pantura Cantika itu? Pantura Cantika merupakan inovasi milik Pokja Posyandu terintegrasi Desa Mijen. Pantura Cantika pantauan usia remaja, dan sedangkan Cantika calon pengantin Kaliwungu yang melatar belakangi kita melakukan terobosan Pantura. Kita Pokja Posyandu terintegrasi Puspori Desa Mijen bersama pemerintah Desa Mijen dan juga Puskesmas Kaliwungu itu melakukan suatu terobosan untuk menyelamatkan masa depan generasi muda yang dimana yang kita ketahui saat ini banyak sekali kasus-kasus kenakalan remaja, problematika rumah tangga pasangan muda. Itu salah satu yang melatar belakangi kita melakukan terobosan Pantura Cantika. Gitu. Kalau untuk tujuannya, tujuan diadakan, tujuan adanya terobosan Pantura Cantika, kita berharap dengan adanya kita melakukan kegiatan Pantura Cantika ini bisa mengurangi dan menurunkan persentase kasus-kasus kenakalan remaja di sebelum adanya kita Pantura Cantika. Kita berharap ada penurunan dan pengurangan dari kasus-kasus tersebut. Untuk Bu Fitri, selaku kader di Puspori 4 dan juga konselor ya Bu ya. Ini diadakan setiap tanggal berapa ya Bu? Untuk pantauan usia remaja diadakan setiap tanggal 29 ya, 29 setiap bulan kita mengadakan penyuluhan anak-anak usia dari 14 tahun sampai 20. Jadi antara usia remaja lah ya. Remaja kita mengadakan penyuluhan. Selain penyuluhan kita juga ada konseling untuk membantu para remaja yang merasa hidupnya itu ada masalah atau sedang saya kok sama teman kayak gini, padahal temanku yang lain sama yang lain kok baik, tapi sama saya gimana cara menyikapi, atau ada masalah keluarga, bapak ibuku sering terhentikan berantem. Gimana kita menyediakan waktu untuk konseling. Kalau untuk Cantika itu sendiri apa sama dengan di tanggal 29? Ya, Cantika juga 29. Sama, kita juga mengadakan penyuluhan bagi calon-calon pengantin itu ya. Setelah penyuluhan bisa secara berkelompok, bisa secara pribadi. Kalau memang tergantung bulannya ya Pak. Kalau bulannya pas hamil pengantin, daripada untuk mempersiapkan mereka yang mengarungi hidup rumah tangga ya, bisa kita memberi bekal, kita kasih bimbingan ya supaya lebih siap menghadapi dunia pernikahan. Karena kan mereka beda sekali dengan saat pacaran ya. Kalau pacaran kan mesti yang kelihatan maksudnya beda ya rumah tangga ya. Pengalaman beda sampai gini, udah tenang loh. Ternyata bojoku iki yo pas saya pacaran iki manis-manis, bahasa lagi nikah baru 2 hari lagi Cuannya enak. Kelihatan kalau yang cewek itu kelihatan manjanya, kelihatan beda sama apalagi menjelang hari-hari masalah-masalah banyak ya. Kita siapkan, kita
Kalau untuk prosesnya bagaimana? Apakah proses konselingnya itu face to face? Apa ada ruangan khusus atau bagaimana? Kalau konseling memang kita membutuhkan ruangan tersendiri. Memang ada khusus dikasih tempat dan disediakan oleh pemerintah desa. Di gedung posyandu ya, gitu ya? Di gedung posyandu sekolah ini. Oh iya. Ya, alhamdulillah komplit. Dan itu sudah hampir setahun mulai Januari 2022 sampai sekarang, jadi sudah alhamdulillah bisa digunakan. Itu memang ada ruang khusus untuk konseling, jadi kita tidak ada pakai istilahnya seenaknya ya, bisa lebih santai tanpa ada gangguan. Sejauh ini manfaat-manfaat apa yang dirasakan oleh mereka Bu Pokja dulu? Sejauh ini manfaat apa yang diperoleh mereka setelah mengikuti program manfaat yang bisa dirasakan oleh sasaran terutama remaja ya. Kita membahas Pantura Cantika itu kan kita fokus kepada remaja. Sedangkan Pantura itu sendiri itu fokus pada remaja mulai usia 14 sampai 20 tahun itu yang Pantura. Sedangkan Cantika itu kan menyiapkan di mana usia yang bertahap ke fase remaja ke jenjang yang lebih selanjutnya itu ke dewasa, jenjang dewasa dan jenjang usia pernikahan. Jadi manfaatnya setelah ada Pantura Cantika di mana di situ di dalamnya ada konseling, ada edukasi, penyuluhan, mereka bisa merasakan manfaatnya, yaitu yang sebelum adanya Pantura Cantika kita untuk remaja dulu kita melihat beberapa kasus adanya perpisahan pernikahan di usia muda. Setelah adanya Pantura Cantika yang diberi edukasi bagaimana, alhamdulillah sekarang ada penurunan dari kasus-kasus tersebut. Pernikahan usia ujian banyak itu ya. Ada juga mohon maaf ya, sebelum ada Pantura Cantika itu adalah beberapa kasus hamil ada di bawah usia yang seharusnya masih sekolah hamil dulunya ada. Sedang ada remaja yang suka miras, narkotika. Setelah adanya Pantura Cantika dikasih konseling, diberi konseling, pengetahuan, penyuluhan. Alhamdulillah sekarang sudah penurunannya sudah signifikan. Memang harus ada perbedaan Alhamdulillah ya, berarti ada manfaatnya Pantura Cantika untuk masyarakat. Kalau untuk Bu Fitri, ini biasanya kan ada momen-momen di mana curhatan-curhatan mereka ada yang ada yang mengena di hati, ada yang terkenang dalam memori Bu Fitri gitu. Apa saja Bu kisah-kisah mereka Memang ada mbak satu. Kemarin itu ada anak pang. Terus saya ada anak pang minta waktu untuk istilah, kalau saya bilang ke anaknya itu bukan konseling, kalau konseling itu curhat lah ya. Jadi kalau konseling kan terkesan gimana ya, kita konseling cuma ini masih curhat, Kalau curhat ya. Itu memang anak tersebut bisa cerita banyak tentang bagaimana awalnya dia terjerumus ke komunitas pang ya. Ternyata memang ada hal-hal yang saya kira tidak bisa diceritakan ke orang lain. Ternyata dia bisa cerita, karena ini saya karena broken home, karena jadi selain untuk saya berusaha memberi konseling, ternyata juga memberi pengetahuan ke saya juga. Sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar, jadi sama-sama bisa mengambil manfaat dari konseling itu. Dan alhamdulillah setelah kita ada beberapa kali pertemuan gitu ya, dan dia memang dari awal memang sudah ada keinginan untuk keluar dari komunitas PAN itu. Jadi memang ada kemauan sendiri, karena dia mungkin agak ragu, aku rodo karena sama teman-temannya. karena persahabatan dari anak-anak itu saya lihat memang sangat dekat, malah lebih keluarga. Katanya ketika saya tanya, kamu
iya, di keluarga. Makanya ketika dia cerita, saya itu satu malam nggak pulang buku, nggak dicariin buku, tapi ketika saya nggak datang ke markas, nggak datang ke markas itu saya sudah dicari, saya malah diperhatikan. Ya. Jadinya banyak hal yang sama-sama kita pelajari. Mungkin tidak hanya untuk anak pang itu sendiri, mungkin untuk orang tuanya juga mungkin butuh konseling. Gitu ya, harusnya untuk anaknya ya, karena kan itu harus orang tua juga ikut terlibat dalam pola asuh yang baik gitu. Ya, ketika orang tua menyadari kalau memang dia ada yang tidak beres dengan tapi kalau kan banyak ada orang tua yang tidak menyadari. Kalau Mas Ari ini sudah benar, saya melakukan ini demi kamu harus manut sama saya, kamu harus gini. Otoriter lah ya. Jadi memang harus saling. Kalau memang ada yang tidak beres saling sinergi ya antara orang tua dan anak ya. Apalagi juga harus lebih dekat. Apalagi anak zaman sekarang, maunya juga didengarkan. Beda dari zaman dulu ya, Mbak. Kalau zaman dulu kan harus orang tua yang didengarkan. Kalau zaman sekarang nggak bisa seperti itu. Mungkin harus seperti sahabat dekatnya ya antara orang tua dan anak remaja ya. Anak juga butuh didengarkan, diperhatikan. Jangan menuntut anak untuk memahami kita, entah dengan kesibukan kita, dengan profesi kita, dan kita tidak mau memahami anak kita sendiri. Kasihan itu. Mungkin di situ pengaruh yang paling besar untuk psikis anak. Selanjutnya saya lihat program ini sangat bagus ya Bu ya bagi Desa Mijen ke depannya. Kalau untuk masyarakat biar tahu informasi, kalau ada konseling, ada konselornya juga dalam program Pantura Cantika ini bagaimana? Apa saja medianya? Gini Mbak. Di saat sebelum penyelenggaraan waktu Posyandu Remaja, kita kan memberi informasi melalui media sosial. Selain itu juga ada grup WhatsApp. Kita buat grup di mana kita lebih enak, lebih gampang, lebih mudah dalam memberikan informasi, menyebarkan informasi, apalagi di zaman sekarang, zaman digital. Kita bisa share lewat Facebook, lewat aplikasi yang ada di desa salah satunya itu Facebook, WA, media sosial itu kita beritahukan pada tanggal 29 setiap bulannya kita di Desa Posyandu itu ada pelaksanaan Posyandu Remaja dan lansia. Itu di sana kita juga memberikan dan menjelaskan bahwa di saat Posyandu Remaja itu kita menyediakan bimbingan khusus atau konseling untuk remaja yang mungkin membutuhkan pendampingan, penyuluhan, edukasi, sehingga remaja atau sasaran itu bisa mengetahui, oh sepertinya aku ada masalah dan aku nggak enak, nggak suka, nggak bisa berbicara, curhat sama orang tuaku karena orang tuaku lebih memilih dengan kesibukannya atau gimana. Berarti mungkin ini aku bisa konselingnya. Konselingnya cantik, baik ya. Oke, selanjutnya untuk harapan kedepannya program ini bagaimana? Satu-satu ya untuk Ibu Ketua Pos dulu. Harapan kedepannya untuk Ibu Kader Puspolini 4 apa nih, dan juga selaku konselornya ya Bu ya. Harapan kami sebagai kader terobosan Pantura Cantika ini, khususnya konseling itu ya, bisa berlanjut, bisa lebih banyak lagi membantu remaja maupun calon pengantin yang ada di Desa Mijen. Karena acara konseling itu memang kelihatannya sepele, tapi kelihatannya orang tidak butuh karena merasa saya baik-baik saja, tapi ketika kita gali lebih dalam, ketika kita ngobrol sama remaja, itu ternyata banyak hal yang mungkin masih tidak sesuai dengan norma.
apalagi masa depannya. Kalau untuk Ibu Pokja, Ibu Ketua Pokja, kalau untuk Pokja sendiri mengenai Pantura Cantika, selama ini sejak adanya terobosan Pantura Cantika, antusias warga bagus kan? Alhamdulillah ya. Pada semangat, pada mungkin antusias tinggi ya. Adanya Pantura Cantika mungkin gini, wah berarti saya bisa mencurahkan isi hati yang sekiranya tidak bisa diutarakan dengan orang tua, bisa diutarakan pada konseling tersebut. Dan kedepannya saya berharap kalau Pantura Cantika itu kan diimplementasikan hanya di pos 4 saja ya, posko 4, karena membutuhkan tenaga ahli khusus untuk konseling, memberikan bimbingan, edukasi terhadap remaja tersebut. Jadi saya berharap ke depannya Pantura Cantika lebih bisa membawa manfaat yang lebih bagus lagi. Yang saat ini sudah bagus, ke depannya bisa lebih bagus lagi, bisa bermanfaat lagi untuk sasaran dan juga masyarakat bisa merasakan apa yang kita berikan kepada mereka. Terima kasih kepada Ibu Pokja dan Ibu Kantor Puspolini 4 atas kedatangannya, atas berbagi ilmunya kepada kami. Sampai ketemu. Amin. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan untuk warga di desa Mijen pada umumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.